Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan malam hari ini saya sudah sampai di suatu tempat, di mana di tempat ini nanti kita akan berbincang-bincang sama yang juru kuncinya di sini nanti. Bahwasanya menurut sepengetahuan saya dan ada bisikan dari orang-orang itu, kalau di sini itu kita mau menguak tentang sejarahnya. Tempat ini ada di sini di desa Ngebrak, tepatnya di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul. Itu di sini tuh ada sebuah pendopo. Pendopo itu sangat unik. Jadi di sini itu dulunya itu katanya itu dulu di sini adalah tempat buat menguburkan semua pusaka-pusaka zaman kerajaan dulu. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita langsung berbincang-bincang sama yang juru kuncinya di sini. Ayo sekarang kita mulai untuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Sebelumnya saya perkenalkan, Pak, saya Safar dari Purworejo. Saya jauh-jauh datang ke sini itu intinya saya pengen tahu sejarahnya. Itu di sini itu ada pendopo ini itu sejarahnya itu bagaimana? Mohon maaf, dan Bapak siapa? Saya Bapak Supardiono. Oh, Bapak juru kuncinya di sini nggak, Pak? Iya. Ya. Kalau berkenan saya pengen nanya-nanya untuk sejarahnya di sini itu dulunya gimana, terus nanti yang menjelaskan yang lebih tahu kan Bapak, nanti biar Bapak langsung bisa untuk dimulai, Pak. Oh, ya, sebelumnya saya untuk menjelaskan, bila nanti ada kesalahan saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Pertama-tama di desa ini sebelum kedatangan Eyang Prowijoyo itu namanya Desa Karangturi. Okay. Selanjutnya setelah itu Eyang Prowijoyo itu meneruskan perjalanan, nyampe di sini itu ketemu dengan namanya Ki Sunan Kalijogo. Eyang Prowijoyo itu membawa sebanyak wesiaji pusaka. Nah, setelah itu Eyang Prowijoyo itu mau melanjutkan ke laut selatan namanya Laut Paseban. Tapi sebelumnya berjalan itu ada sebuah pesanan dari Sunan Kalijaga, itu semua pusaka wesiaji itu disuruh taruh di sini, namanya dikubur di sini, dibrakkan di sini. Nah, setelah itu Desa Karangturi itu berubah nama di Desa Ngebrak. Berarti asal nama yang Ngebrak itu buat ngebrakin buat naruh senjata itu nggak, Pak? Iya. Senjatanya jadi semua dikumpulin jadi satu, dikubur di sini gitu, iya. Pak. Makanya sebutannya Ngebrak kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ngebrak. Iya. Kalau bahasa Indonesianya itu berarti ditaruh sembarangan, di sini berarti kubur gitu. Iya, dikubur. Ya, setelah itu Eyang Brawijaya itu meneruskan perjalanan. Okay. Itu di pantai selatan. Itu namanya Laut Paseban. Ya. Tapi setelah itu Eyang Brawijaya itu di Laut Paseban itu membuat namanya zaman dulu itu gubuk dari alang-alang atau duaren. Zaman dulu. Ya, zaman dulu itu. Setelah itu Eyang Brawijaya itu membuat api dari batu. Nah, itu api itu meletik kan. Iya. Nah, setelah itu gubuk itu kobar. Kebakaran itu. Kebakaran ya. Setelah itu Laut Paseban itu namanya sekarang jadi namanya Kobaran. Kobaran berarti dari awal kata mulanya itu dari
api itu ya Pak. Api, Kebakaran ya. api nih gue Kebakaran api di Jawanya itu dari kobaran gitu ya. kobaran, namanya aslinya kobaran, bukan ngubaran, tapi di namanya ngubaran itu biar mudah untuk mengatakan namanya ngubaran itu. Cuman itu. Nah, yang menarik nih Pak, saya dengar-dengar ya Pak, biasanya ada beberapa orang itu yang silaturahmi di sini ke Bapak gitu. Itu biasanya itu keperluannya itu untuk apa ya Pak? Ya macam-macam Mas, tapi tujuannya itu hanya istilahnya itu pertama itu ya cirakat di sini silaturahmi. Keduanya itu ada yang mempunyai niat istilahnya itu seumpama ada orang yang mau apa ya istilahnya tuh cari ilmu lah. Ilmu itu ilmu mamanya mau jadi apa itu. Minta bantuan lantaran dari saya itu ya saya cuman pelantaran Pak itu Mas itu langsung masuk ke pendopo ini ya meminta kepada yang ada di sini lantaran itu alhamdulillah itu ya apa ya banyak yang berhasil. Rata-rata itu berhasil ya Pak? Iya rata-rata berhasil, tapi ya itu kalau saya kan nggak bisa apa-apa Mas tuh cuman melantarkan masuk ke sini. Nah itu yang di apa yang istilahnya itu yang menunggu di sini itu dipasrahkan yang namanya Eyang Reksonegoro. Yang Restonegoro. Iya yang di sini dulu itu Eyang Brawijaya pesen, setelah itu yang menguasai sini yang nungguin di sini namanya Eyang Reksonegoro. Jadi yang sekarang intinya yang ada di sini itu yang Restonegoro niku. Iya. Nah niku berarti masih erat hubungannya sama kalau di Jogja kan masih kental keraton gitu Pak. Itu masih erat hubungannya sama keraton enggak Pak? Oh masih, karena itu kan Mojopahit yang Brawijaya itu. Yang Brawijaya yang kelima. Iya iya. Nah, itu. Jadi biasanya orang-orang itu kalau ke sini intinya minta lantaran untuk mengkabulkan hajat gitu ya. Iya, iya. Tapi tetap di sini cuma sebagai perantara. Iya. Tetap yang nanti kuasanya tetap dari yang di atas ya Pak. Iya, cuman pelantaran jangan sampai salah paham dan salah terima. Ini cuman istilahnya itu petilasan untuk menaruh pusaka zaman Majapahit itu. Nah, itu saya lestarikan dulunya. Istilahnya sebelum saya nyampe ke sini itu kan masih gerumbul. Masih gerumbul. Namanya gerumbul. Di sini itu sekarang juga masih gerumbul. Karena tempat ini kalau bersih itu nggak bisa. Tetap gerumbul, dibersihin tetap gerumbul, terus tumbuh terus. Karena emang dulunya emang dipasrahin ditaruh di sini gitu ya Pak. Jadi tetap biarpun dibersihin tetap balik lagi ke sini gitu Pak. Intinya kalau kayak benda-benda pusaka gitu emang ada tuahnya gitu ya Pak. Intinya dia tetap tahu di mana dia tempatnya dulu, biarpun diambil nanti tetap balik lagi ke sini ya Pak, intinya Pak. Ya. Jadi intinya sejarahnya Desa Ngebrak ini ya itu tempat buat mengubur dulu benda-benda pusakanya zaman dulu zaman kerajaan itu. Zaman Majapahit itu yang Brawijaya itu. Ya. Terus sekarang dilestarikan, terus ini sekarang jadi dibikin pendopo kayak gini. Dulunya pendopo kayak gini nggak Pak? Enggak, masih ke bambu-bambu itu. Oh dulunya sini ke bambu-bambu, banyak bambu-bambu itu di sini belum. Saya nyampe sini tahun 91. Ini saya bangun pendopo ini tahun 2006. Ini berarti baru 14 tahun ya benar ya? Iya. 2006, 14 tahun sampai 2020. Kurang lebihnya 14 tahun berarti. Itu sudah cukup ini ya, cukup lama ya. Dari dulunya sini masih berbentuk masih kebun bambu itu, bambu terus sekarang dirombak jadi berwujud kayak ini jadi macam pendopo gitu ya Pak. Iya, pendopo. Jadi intinya di sini itu tempat untuk orang mencari lantaran. Intinya orang pengen berusaha dan orang itu pengen intinya pengen sukses, tetap dia perantaranya nanti di sini tetap
kuasanya nanti tetap kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menganggap yang namanya mau menuju ke kesuksesan atau apa itu kita hanya berpasrah kepada satu makhluk. Tetap kita berpasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu ya, itu sahabat. Jadi jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala intinya. Iya. Tetap yakinnya bahwa segala sesuatunya itu yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi terima kasih Pak, ini saya udah pinjang-pinjang malamnya ganggu waktunya ini. Tidak apa-apa Mas. Intinya saya terima kasih sudah diizinkan untuk mampir ke sini, dan saya juga masih ada melanjutkan perjalanan untuk ke tempat lain yang mau saya kunjungi. Semuanya terima kasih ya Pak. Iya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.